ketika Nabi mendengar anak kecil menangis di masjid, yang semula rencana ingin memanjangkan bacaan, beliau segera pendekkan. Kenapa? Karena beliau melihat substansinya. Untuk apa dipanjangkan kalau ternyata tidak khusyuk sholatnya? Anak nangis di masjid, gaduh, orang tuanya juga tidak tentram, imam dan jamaahnya semua terganggu. Sehingga beliau pendekkan. Padahal itu kondisionalnya kondisi yang bersifat sementara, ya, tidak berkepanjangan. Dan efeknya seberapa banyak sih anak nangis? Bagaimana halnya sekarang ketika di tengah masjid ada orang gitu, batuk, satu masjid semuanya koronan. Imam dan jamaahnya nggak khusyuk. Ini kan lebih bahaya ya. Padahal kalau tadi kita pikirkan yang anak nangis, semua orang tahu itu tidak bahaya, tidak akan mati gara-gara nangis. Jamaah masjid juga tidak ada yang tertular gara-gara nangis, tidak ada kan. Tapi lebih pendek kan. Kemudian masalah jarak soft. Ya. Di kalangan para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat apakah soft itu memang wajib berjarak atau memang boleh. Walaupun sunnahnya lebih utamanya dirapatkan. Di kalangan mazhab Syafi'i, dan itu merupakan mazhab yang dianut di negeri kita, merapatkan soft itu hukumnya sunnah. Dan bahkan ini merupakan mazhab mayoritas ulama. Artinya berjarak itu boleh. Apalagi kalau ada urgensinya, ada alasannya. Kalaupun tidak ada alasan, itu tidak sampai dosa, dan tidak, apalagi sampai membatalkan sholat ya. Kalaupun tidak ada alasan, membuat jarak itu boleh menurut mayoritas ulama. Apalagi dalam kondisi sekarang, ada alasan dikhawatirkan sholat. Sehingga kalau kita kaji secara komprehensif lebih dalam lagi, kita temukan dalam literasi fikih klasik, ada syariat namanya sholatul khauf. Sholat di saat kondisi genting, khawatir. Baik karena peperangan, atau karena faktor alam, ya, gempa, api, dan lain sebagainya, kita masih disyariatkan untuk sholat berjamaah. Sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga dalam perang pun berkecamuk, dibayangkan seperti dulu perang tanding dengan pedang dan panah, tombak ya. Itu masih bisa berjamaah. Mungkinkah jamaah itu bisa dibikin rapat, barisannya lurus, tidak berjarak? Tentu tidak mungkin. Bahkan mengulang jamaah itu salah satu metode yang diajarkan Nabi ketika menunaikan sholat jamaah dalam kondisi takut, dalam kondisi genting dan khawatir. Nah, sehingga sebetulnya apa yang dianjurkan dari pemerintah, dinas kesehatan, gugus depan dalam masalah penanganan COVID dan sebagainya, protokol COVID ini sebetulnya kalau ditarik masih bisa bertemu dengan sebagian atau dengan ketentuan hukum fikih, baik itu sholat berjamaah ataupun berjarak atau mengenakan masker ketika sholat, itu semuanya bila dirasa perlu memang boleh. Dan ingin saya tekankan di sini, dalam kaidah fikih dinyatakan la wajiba ma'al ajzi wala tahrima ma'al darurah. Tidak ada wajib kalau kita memang tidak mampu, dan tidak ada kata haram kalau memang kita dalam kondisi darurat. Ya. Buktinya orang yang sakit kakinya tidak bisa berdiri boleh sholat dengan duduk. Orang yang tidak bisa sholat duduk boleh sholat dengan berbaring, dan seterusnya. Ini bukti bahwa fikih itu sangat fleksibel sesuai dengan kondisi real masing-masing kita ya. Allah alam. Kira-kira gitu Mas Ilham.